Iya. No, setahun pertama ketika kau menjadi single parents, itu apa sih No yang dirasakan No? Gila. Hah, beneran No? 7 tahun loh, sendiri ya. 7 tahun sendiri. Kalau anak-anak mungkin ya, pasti oke nih kalau ada orang baru yang mau masuk kehidupan ibunya nih. Anak-anak oke. Siapa bilang? Enggak oke. Enggak. Udah 7 tahun ini masih belum nih. Oh, masih belum. Enggak pro-pro dia. Nah, dari Unuknya sendiri. Untuk Kapan sih, No? sekarang enggak. Kenapa? Enggak butuh laki-laki? Enggak atau belum? Belum ada juga sih. Oh. Iya. Ada sih sebenarnya. Wah. Iya, mana yang benar sih nih? Ada sih. Belum sih. Tapi akunya sendiri lah ya. Kita kan balik ke kita lagi. Mandang ke anak-anak lagi. Tapi kalau nikah siri aku pikirkan. Iya. Berarti aku masih lebih, bisa. Masih bisa. Aku lebih mau kalau misalnya nanti sewaktu-waktu pun ada yang melamar aku malah bilangnya, aku nggak mau nikah resmi. Aku maunya nikah siri. Kenapa? Nah, 7 tahun menjanda. Di usia berapa, Unuk? 36 tahun. Sudah ditinggal pergi untuk selama-lamanya dengan suami. Karena beda nih dia. Kalau dia menjanda karena suami berselingkuh, itu beda banget. Beda Pokoknya sekali. bukan karena faktor yang dari atas lah gitu ya. Maksudnya karena dari beda. Karena memang jodohnya tuh ibaratnya ada memberikan kesan yang tidak enak gitu kan. Kalau berselingkuh atau seperti apa. Tapi ini kan menjanda karena mati gitu. Janda mati kata orang. Cerai mati. Cerai mati itu kan kamu tuh dipisahkan oleh Tuhan yang kau tuh nggak punya persiapan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa saat tidak ada kisah jeleknya itu tidak ada. Jadi benar-benar yang ya kita harus terima. No, setahun pertama ketika kau menjadi single parents, itu apa sih No yang dirasakan No? Gila. Hah, beneran No? Kau udah kok gila? Bener No? Gila. Apa sih kayak gimana sih rasanya? Itu bukan rasa kehilangan sih, tapi rasa ndak siapnya, emang belum siap. Siap ndak siap emang belum siap. Kau nangis gak sih No? Aku nangis itu kalau aku mau tidur. Jadi udah ketika posisi gelap, nah itu mulai tanpa suara. Untungnya tuh aku nggak suka tidur sama-sama sama orang. Jadi emang dari itu emang posisinya berdua, anak-anak pun beda kamar. Jadi pada saat dia nggak ada pun aku emang nggak mau ditemanin. Gitu. Nggak apa-apa tempat kata orangmu habis meninggal tuh tempat tidurnya gini-gini. Aku nggak ngaruh di situ. Pokok setiap pagi mata bengkak lah. Berapa lama? Itu gini ya, kalau misalnya kita sedih tuh kadang seminggu full nih. Nanti hilang itu karena ada apa gitu, kegiatan apa, pekerjaan apa gitu kan. Ada momen apa. Ada momen apa hilang tuh. Tapi nanti ketika teringat lagi, muncul lagi, gitu lagi. Gitu. Jadi itu panjang gitu, nggak hanya setahun, itu lebih dari setahun yang kayak gitu tuh. Makanya aku bilang aku gila gitu. Oke, itu artinya lebih dari setahun itu masih terombang-ambing. Aku masih, kalau kita bilang udahlah ikhlas gini-gini, kita ngomong ikhlas, tapi tuh pada pelaksanaannya tuh enggak semudah itu. Enggak semudah itu ya. Oke, setahun lebih loh, jangan nangis terus. Enggak semudah itu. No, jadi kau ngilangin sedihnya tuh kayak gimana sih No? Gitu. Satu, dulu aku kan kalau misalnya ngajar, kita jadwal kita enggak pernah penuh tuh. Jadi kalau misalnya jam 9 selesai ngajar, ya udah cus balik. Aku lebih suka di rumah kan orangnya. Nah, pada saat itu meninggal nggak ada di rumah, aku lebih suka balik yang ya udah sekolah sepi, ya udah aku balik. Jadi kau lama di sekolah? Lama di sekolah. Atau kalau enggak aku bangsikan anak aku pulang jam 3 gitu kan, ya udah aku pulang jam 3. Jemput mereka udah pulang. Aku enggak pernah mau lama di rumah tuh enggak mau gitu. Oh, berarti ini juga ya, kayak kan kalau di rumah kan pasti teringat-ingat apa sih yang udah dijalani selama bersama-sama. Terus
juga mencari keramaian ya. Mencari keramaian dalam artian ya di sekolah itu karena kan ada teman, ada apa, benar. membuat kita lupa dengan kesedihan itu. Nah, guys, buat kalian salah satu tips nih dari Kak Unu. Jadi jangan berada sendirian di tempat penuh kenangan. Nah, jadi kalau udah putus, jangan balik lagi ke Lamongan yang biasa pergi berdua. Kenapa harus Lamongan? Bang, yang kemarin mana? Udah mati ditelan pakai. Sedih pula, itu kau jam. Iya. Nah, itu tahun lebih yang kayak gitu. Itu adalah fase dimana kau merasa gila. Kapan kau mulai bisa nerima banget dan kau merasa bahwa menangis itu udah lebih jarang. Habis itu teringatnya tuh yang baik aja, nggak membuat kau sedih gitu ya. Teringatnya tuh ya teringat tapi tidak membuat kau pedih gitu. Udah kayak gimana ya? Udah kayak ikhlas benar-benar menerima gitu. Itu kayak tuh di udah, tahun keberapa ya sih? udahlah gitu, ya udahlah. Di tahun keberapa sih? 2017, 2019, 2018 akhir lah. Sebelum COVID melanda. Nah itu Fatin mau masuk SMP, itu kan. Jadi kalau misalnya anak, aku udah lihat nih Fatin itu berubah. Nah, jadi pelajaran dia itu tidaklah bersemangat kayak dia awal-awal waktu ada ayahnya. Jadi ada penurunan lah di situ. Nah, semangat belajar. Belajarnya turun. Jadi pas waktu itu pun kita nggak bisa maksa juga kan, belajar nggak bisa gitu. Nah akhirnya di situ aku mulai, kalau aku gini terus nih anak aku tak jalan nih, nah, gitu kan. Dia berdua nih nggak akan ada yang nengok lagi gitu. Jadi aku pikir udahlah gitu. Terus ada juga yang ngomong, aku suka bikin puisi-puisi sedih gitu kan, gitu kata-kata mutiara di FB yang bikin sedih lah gitu. Itu akhirnya diingatkan juga kalau mau ikhlas itu tidak mengingat segala sesuatunya, baik itu untuk ditulis, baik itu untuk diucapkan, tapi hanya disimpan sendiri. Jadi dari situ, dari kata-kata itu, kalau kamu mau dia jalannya tidak menggantung antara tempat dia harusnya berada sama bumi, dia bilang gitu kan, lepaskan dia dengan seikhlas-ikhlasnya, gitu. Secara paling baik itu tidak kau tulis lagi kenangannya, tidak kau sebutkan lagi ke orang-orang tentang kebaikannya atau keburukannya atau cerita tentang apalah kau berdua dengan dia, gitu kan. Hanya biarkan semuanya di hati Jak sendiri, biarkan kau Jak yang ingatnya, nggak usah kau tumpahkan lagi sampai bertetesan air mata, nggak usah, gitu. Itu jalan paling baik untuk kau bisa melepaskan dan ngerasa, oh iya, aku bisa Bang, aku ikhlas. Gitu. Akhirnya dari situ bisa mulai masuk ke nyari juga circle pertemanan yang emang benar-benar bisa nyibukkan kita, yang faedah lah ya. Itu. Jadi emang larinya ke arah kanan lah kalau aku bilang. Gitu. Oke, itu udah dapat momen dimana kau bisa sedikit melupakan ikhlas. No, ada momen itu enggak sih kayak kalau kan udah enggak punya pasangan nih. Terus halal dong kalau aku lirik-lirik lawan jenis itu. Ada momen tuh biasanya di tahun berapa sih, No? Kau punya enggak momen kayak gitu? Ada. Di tahun ketiga. Oh, itu udah mulai? Udah mulai. Setelah itu, kepergian? Iya, setelah kepergian. Itu setelah aku ngerasa, kok aku banyak dihina sih? Gitu. Maksudnya? Iya. Oh, jadi aku ngerasa kayak agak... aku sendiri nih kok kayaknya aku banyak ditekan ya gitu. Aku banyak dibedakan ya. Karena mulut netizen juga nih. Nah, karena itu makanya. Terus kok kayaknya nggak ada di sebelah nih kalau aku mau ngelawan orang nih kok kayaknya nggak ada yang nggak ada backup ya. Gitu. Biarpun aku punya abang laki-laki ya, tapi kan dia jauh tuh tempatnya kan, nggak di dekat kita. Tapi kok kayaknya nggak bisa nih. Aku butuh orang yang memang di samping aku bisa tarik dia, gitu. Itu ada, cuman nggak ngejar. Itu berapa lama sih kayak gitu tuh biasanya? Ya agak-agak gimana ya? Oke, aku cari pacar baru nih. Nah, oke, aku lirik yang ini. Oke, itu ada kan kayak gini ya? Ada, ya benar-benar terlihat pun ada. Oh gitu. Dan teman-teman aku misalnya se-circle aku lah, teman ngajar lah terutama kan, atau teman yang akrab benar-benar emang cuma berempat itu tahu gitu. Aku prinsipnya kalau dulu aku yang dipilih, kok sekarang aku yang milih.
Oh, itu tuh sempat tuh di Sempat posisi tuh, kayak gitu. sempat di posisi kayak gitu. Jadi aku kejar tuh orang yang memang aku mau dan aku tahu dia single. Aku kejar, tapi berbalik lagi dengan kata antara dia yang nggak pantas untuk aku atau aku yang nggak pantas untuk dia. Nah itu akhirnya masa pengejaran itu pun meluntur. Itu berapa tahun tuh? Berapa lama sih melunturnya? Meluntur itu cuman waktu nggak sampai setahun sih, bulanan lah gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk udahlah kalau ada yang mau cobalah kenalan, kalau dia berat ya udahlah gitu. Aku nggak narik lagi gitu. Kalau yang itu kan memang benar aku kenalan sama emaknya kayak gitu, benar-benar kata-kata orang agresif kayak gitu kan. Karena aku yang mau gitu. Itu tuh apakah memang hampir semua teman-teman yang ditinggal pergi sama suaminya tuh cewek ya dia ya mengalami fase kayak gitu tuh? Kayaknya nggak tahu juga sih ya. Kalau aku bilang tergantung tingkat keimanan. Wah, berat. Ini berat. Iya, berat. Jadi kalau misalnya, kalau aku kemarin nyari, dan sampai sekarang pun kalau misalnya aku memang mau dikasih jodoh lagi, itu aku tetap akan bilang, aku nggak mau nikah lagi. Bukan itu. Aku nggak mau punya laki-laki lain lagi. Bukan. Tapi aku lebih kepada fase yang dimana, kalaupun Allah ngasih aku imam dan dia emang terbaik untuk aku dan bisa ke anak-anak aku juga baik gitu kan, kenapa enggak? Oke, aku nih ada yang mau aku tanyakan, penasaran sekali. 7 tahun loh sendiri ya, 7 tahun sendiri. Kalau anak-anak mungkin ya pasti oke nih kalau ada orang baru yang mau masuk ke kehidupan ibunya nih. Anak-anak oke. Siapa bilang? Enggak oke. Enggak. Udah 7 tahun ini masih belum nih. Oh masih belum, enggak pro dia. Jadi siapapun enggak? Enggak, dua-duanya no. Oh. Mungkin kalau yang impor dari luar mungkin oke kali. Opa-opa Korea. Mana tahu. Nggak ketemu pula yang model cantu. Kan nggak ada yang tahu jodoh. Itu kan aku baru mau nanya anak-anaknya lah itu Jan. Sebenarnya tuh aku kira anak-anak oke gitu. Ternyata aku salah. Nah sekarang aku mau tanya dari keluarga mertua. Nah keluarga almarhum nih, ayahnya, ibunya almarhum, adik-adiknya almarhum kan masih ada nih. Secara kan kalian kan bukan bercerai karena ada masalah, tapi karena almarhum kan meninggal seperti itu kan. Nah, kalau untuk mereka nih, keluarga sebelah almarhum nih, dapat izin nggak sih kalau kau dapat imam lagi? Sangat. Mereka oke. Mereka oke, carilah. Kan aku pakai otonya warna merah ya. Nah, jadi selalu dibilang, carilah buat nyupirin oto merah. Malah mendukung ya. Padahal kan biasanya case-case yang banyak saya dengar lah gitu kan. Kadang tuh keluarga yang kok terlalu cepat. Yang aku tuh malah mikirnya tuh kalau mertua kayak gitu kan, begitu menantunya anaknya meninggal, menantunya bawa laki-laki lain atau perempuan lainnya, siapa sih? Gak usah lagi tinggal sini ya. Ini rumah dulu dibeli sama-sama loh. Ini yang mobilnya jangan dipakai ya. Itu kan dulu mobil suami kamu kan itu anak saya. Aku kira seperti itu. Ternyata aku terlalu drama loh. Ternyata tidak terlalu bertelenovela. Ternyata enggak ya ya. Itu aman-aman aja. Nah, dari Ununya sendiri. Untuk kapan sih sekarang enggak. Kenapa? Enggak butuh laki-laki? Enggak atau belum? Belum ada juga sih. Iya. Ada sih sebenarnya. Iya, mana yang benar sih nih? Ada sih. Belum sih. Tapi akunya sendiri lah ya. Kita kan balik ke kita lagi. Mandang ke anak-anak lagi. Jadi anak-anak itu berpatokan sama neneknya dan ada yang dipanggilnya grandma. Nah, jadi nenek dan grandma ini sama-sama janda dan dan dia tahu pokok janda, intinya janda itu statusnya sama lah dengan emaknya kan. Jadi dia selalu beranggapan grandma sama nenek aja nggak kawin-kawin, masa bunda mau kawin lagi sih? Kan beda tuh. Nah makanya dia lupa emaknya menjanda umur berapa, itu nenek-nenek jandanya umur berapa kan ya. Nah, jadi dia tetap berpatokan di situ. Pernah dikasihnya target 2020. Silakan mencari, selesai 2020 tidak boleh lagi. Buset, itu udah lewat berapa tahun tuh? Yang ngasih target anak saya. Anak-anak. Tadi dikasih waktu setahun. Oh, anak-anak dikiranya mudah mencari. Iya, dikiranya mudah mencari jodoh. Gitu. Kalau seandainya dapat nih seorang laki-laki, tapi dia udah
punya istri. Dan kamu jadi istri kedua, oke nggak sih, No? Tapi dia tajir loh, tajir Tajir ya. Tajir kayak Oke, gitu. yang pertama tajir. Tajir. Yang kedua dia bisa berbuat adil. Iya, atau istri pertamanya itu jauh, nggak di Pulau Kalimantan, iya. kayak gitu kan. Kamu mau nggak sih, No? Yang ketiga kan pertama masalahnya anak nolak. Nah, ya terus ini udah anak tajir. Udah tajir, apalagi tadi? Udah tajir. Udah tajir, istri pertamanya bisa tuh adil. bisa adil. Bisa jauh terus. Istrinya jauh. Anak-anak Mbak Nunu nerima. Mbak Unu gimana? Oke nggak tuh, No? Anak-anak nerima loh. Anak-anak Ayo, nerima. tapi jadi yang kedua. Jadi yang kedua, Kalau anak-anak nerima. enggak, dulu pernah berpikiran seperti itu. Kayaknya fine-fine aja kali ya kalau misalnya aku jadi istri kedua dan itu nikahnya di bawah tangan. Nikah siri artinya. Toh nanti kalau misalnya terjadi aku agak Ya secara kan dia kan Iya. memiliki harta lumayan iya, nih gitu aku- kan. Aku kan orangnya agak laga gitu ya. Jadi kalau misalnya Kayaknya daga sih. Emang gitu. Emang laga. Memang susah ya guys ya kalau orang A nih. Orang A nih tepuk dada tanya selera. Kalau macam saya tepuk dada batuk-batuk. Ya, jadi gimana tuh, No? jadi kan kalau misalnya itu kan kita ngeliat dulu kan. Tapi balik lagi, kalaupun dia nanti ninggalin lah, apalah gitu kan, atau istrinya nyerang lah, aku dia nggak punya bukti loh, aku pasangannya dia gitu. Ataupun pernah kepikir gini, nggak apa-apa lah nikah siri sama dia kan udah ngasih gini-gini nih. Tapi nanti kalau misalnya dia bermasalah atau nanti dia dikejar siapa gitu, dia Harta kan nggak ada gono gini. nggak ada gono gini kan, orang nanti katanya ini kan gawin gini, mana buktinya, kan nggak ada gitu kan. Nanti kalau misalnya pun suatu waktu dia mau ngambil hartanya lagi tuh nggak bisa dong gitu kan, kok punya aku nggak ada bukti kita nikah atau apa, nggak ada surat nggak ada resmi. surat resminya gitu. Jadi kan nggak bisa asik dong ya kayak gitu kan, bisa tajir melipir aku makin jadi kan ya. Tapi di balik itu semua balik lagi ke rasa empati. Ya, anak aku dua-duanya perempuan. Oke. Baliknya ke situ lagi. Anak aku dua-duanya perempuan, gimana pula dia lihat emaknya macam itulah kan. Nah, itu yang sampai sekarang pun tetap masih ada bapak-bapak seperti itu ke aku gitu. Tapi akunya yang sudahlah, kau bapak-bapak sudahlah. Itu kan bapak mama juga. Sudahlah. Ingat umurmu Perguso. Sudahlah. Ingat umurmu gitu. Jadi artinya tidak untuk menikah menjadi istri kedua, tidak juga untuk nikah siri. Tapi kalau nikah siri aku pikirkan, iya. Berarti Aku masih lebih- bisa. Masih bisa. Aku lebih mau kalau misalnya nanti suatu waktu pun ada yang melamar aku malah bilangnya, aku nggak mau nikah resmi. Aku maunya nikah siri. Kenapa? Tadi tuh aku laga orangnya. Oh iya. Aku mapan dari segi wanita, aku mapan gitu. Jadi kalau misalnya waktu aku takutnya ketika aku nikah resmi itu, ketika ada sesuatu terjadi apa-apa di aku, itu kan otomatis jatuhnya ke suami kalau resmi kan. Nah, terbelengkalai lah anak-anak aku. Ya, itu kalau dia bagus sama anak-anak dia ngurusin lah. Kalau misalnya dia enggak gitu Dia kan. kawin lagi kan? Dia kawin lagi kan. Ya, enak dia dong ya. Enak dong. Nah, Rumah kontrakannya berapa tau? makanya, jadi antipatinya itu. Aku kalau misalnya mau nikah lagi, aku mau nikah siri aja lah. Berarti itu versi hidup yang dipersiapkan oleh Mbak Unu. Iya, kan. kayak gitu. Kan nggak semua juga yang berpikiran kayak gitu. Iya, pasti dong. Setiap orang kan beda-beda. Setiap orang Tapi ini beda-beda. versinya Uno. Ini versinya Mbak Unu. Karena Unu yang kita tanya-tanya. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa ngejudge juga. Iya. Karena setiap orang kan latar belakangnya beda-beda. Iya, pola setiap orang kan pikirnya. jalan hidupnya nggak sama kan. Betul sih, Ja. Nah, Nu, untuk terakhir lah nih mungkin. Kalau bukan terakhir juga sih. Kayaknya sih masih banyak. Ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Kedepannya nih, kau tuh udah memplankan hidup kau seperti apa sih, Nu? Kalau punya suami seperti apa? Kalau nggak punya suami seperti apa? Kalau aku lebih memandang aku sendiri. Oh, Gitu, kau saat ini ya. lebih berpikir kau sendiri aja gitu. Aku sendiri aja. Sampai nenek-nenek. Insya Allah lah ya, aku ngelihat anak aku beranak gitu kan ya. Aku bercucu jadinya kan. Jadi aku sendiri, aku sekarang ingin fokus ya aku gitu. Aku ingin dapatkan apa yang kayaknya ada yang hilang, tapi aku nggak tahu itu apa gitu. Tapi aku maunya
dengan jalan aku yang sekarang tuh aku dapat gitu. Setidaknya aku terpuaskan lah untuk itu. Aku banyak kegiatan yang memang kalau misalnya aku berpasangan pun pasangan aku belum tentu mau gitu. Pasangan aku belum tentu mengizinkan gitu. Jadi susah di situ. Jadi kan kalau sekarang kan apa-apa ridho suami, izin suami. Nah, ada ketakutan sendiri ketika aku yang berkegiatan sekarang kayak gini tidak dapat izin. Padahal itu memuaskan untuk batin aku sendiri gitu kan. Nah, itu. Kemudian ada lagi kalau misalnya pun aku memang ada pasangan lagi, aku lebih didefinisi istri soleha. Nah, itu benar-benar aku maunya, aku nggak mau berada di dunia yang seperti apa yang pernah aku jalani, tapi aku memang maunya dia bisa genggam tangan aku menuju ihdinas siratal mustaqimnya gitu. Gitu. Oke, berat. Jadi Berat. mungkin buat para Jomblo kalian berat ya. jomblo yang pengen mencari wanita mapan biar hidup kalian lebih nyaman. Kalian tuh harus benar-benar mapan dari segi agama juga. Jadi jangan berharap bisa mendapatkan wanita mapan dengan embel-embel wajah ganteng aja kayak gitu kan. Atau usia lebih muda. Oh enggak kayaknya. Oh enggak lagi ya. Jadi berondong-berondong kayak Eja nih gimana kalau kayak Eja? Cuman bisa ditoleh, tidak bisa dipegang. Eja gimana Eja? Oke, kalau Eja cuma bisa ditoleh, nggak bisa dipegang. Kameramen kita Alvin. Sama lah kayaknya. Oh sama ya, sepantar. Sepantar soalnya kan. Gitu. Jadi artinya bahwa kau udah merasa sampai di titik ini sudah punya planning tersendiri. Kalau hidupmu berdua seperti apa. Kalau kamu pun sendiri kamu oke-oke aja. Oke-oke aja. Bahagia, Nuk? Happy banget. Alhamdulillah. Bahagia dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan kucing-kucing aku. Oke. Mungkin bawaan udah terbiasa juga kali Iya, ya. Karena kan juga waktunya juga enggak sebentar kan. Iya. Dari setelah ditinggalkan sampai sekarang kan udah lumayan jauh Iya, juga karena gitu. Unu juga kan ditinggalkan di usia yang muda sekali ya, 36 tahun tuh sudah ditinggal pergi suami. Itu muda sekali. Aku di umur 36 tahun itu masih gitu loh sama suami gitu. Bahkan gimana ya, mungkin di umur 36 itu bahkan mungkin ada yang baru menikah gitu kan. Iya betul, ada beberapa yang baru menikah. Sedangkan Unu sudah harus berpisah. Iya, sudah harus itulah. Okay. Masih punya foto Eko di HP ini nggak ada. Di HP ini nggak ada. Mau mati HP aku, alhamdulillah. Nggak ada, dia cuma ada di IG sama FB. Kalau foto di rumah masih ada nggak sih, Nuk? Aku nggak memajang foto. Oke, soleha ya. Iya. Tidak memajang foto. Tidak memajang foto. Cukuplah disimpan di HP, di laptop, gitu. Ada memori tersendiri. Gitu. Okay. Berarti benar-benar balik lagi ke yang sebelumnya pernah Mbak Unu omongkan, yang dari saran orang itu ya. Kalau mengikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya, tidak lagi mengenang baik buruk apa segala macam, cukuplah disimpan di hati. Tidak lagi perasaan tentang suami itu dicurahkan di tulisan yang kau share ke status ataupun Facebook kayak gitu. Enggak lagi. Oke. Benar-benar udah jauh nih levelnya nih. Ini level keimanannya udah tinggi. Kalau aku nih masih sedikit-sedikit suka cium-cium amer, soju gitu. Wah, apa cium itu? aja. Cium aja Eja, cium. Karena kalau minum juga udah tua. Aku pengen berhadis kalau Jadi Mbak Unu, mumpung Mbak Unu sepertinya bisa menasehatkan beliau, jadi tolong kalau agak-agak ada kayak apa gimana ya, bau-bau agak mau gimana, tolong dihadiskan. Dihadiskan ya. Dihadiskan seperti itu kan. Oke. Unu, terima kasih nih udah sharing-sharing dari pernikahan di usia 24 tahun. Terus menerima suami yang ternyata memang sakit dari masa mudanya, di usia 36 sudah ditinggalkan, menyandang status janda. It's okay buat Unu mengalami fase-fase sedih, kan tadi juga ini ya, Mbak Unu juga ada bilang ya kalau misalnya ada di beberapa fase 4 tahun ya setelah kepergian ada yang omongan miring gitu-gitu sampai yang membuat Mbak Unu tuh
Ngelora, aku nggak bisa nih gini kan gitu. Ya aku tuh baru tahu ternyata tuh ada fase agak-agak miang-miang rebung gitu. Nah, mungkin itu juga bukan fase itu timbul mungkin karena omongan-omongan dari orang juga kan. Nah, kayak Mbak Una tadi bilang kan. Salah satunya itu yang anak-anak bilang fase 1 tahun itu tuh loh. Nah 2020 kan awal sampai berakhir. Itu Bunda mau carilah. Kalau nggak dapat udah ya. Jadi bermiang-miang lah aku kan ternyata tidak dapat juga guys. Padahal sudah mengejar-ngejar tadi mau cerita ya, udah mengejar-ngejar sampai akhirnya ya udahlah kalau mau datang. Nggak mau udah. Gitu. Ternyata tuh ada fase itu juga gitu kan. Saya kirain cuma saya gitu ya. kejar kan. Dibuang deh cincinnya. Sedih. Nggak cuma kamu aja, banyak kok yang buang cincin. Sabar aja ya. Ada loh. Itu bukan emas pasti. Ada emasnya. Ada emasnya. Ada emasnya. Ada emasnya itu, tapi nggak besar. Iya. Mama juga masih berondong. Duitnya masih tipis. Mana mungkin dia beli yang tebalan besar, kan susah tuh. Makanya gampang aja dibuang. Oke. Uno, makasih banyak udah memberikan sudut pandang lain kepada kami, mungkin para penonton juga yang mempunyai seperti ini loh ternyata seorang janda seperti itu kan. Jadi nggak hanya orang tuh selalu berkonotasi sangat-sangat negatif ya. Iya. Kalau sudah teman kamu janda jangan pernah kau kenalkan sama suamimu, gitu kan yang ternyata Anda seperti itu juga kan, ternyata kehidupannya tuh pun berat sekali dan dia harus tough sekali. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Kakinya harus benar-benar nancap dalam di dalam tanah biar dia tidak tumbang karena dia hanya mampu bertahan di kaki dia sendiri. Sedangkan anak-anaknya ada di samping-sampingnya seperti itu. Dan Uno sekali lagi aku ucapin makasih banyak. Semoga kamu tetap merasakan bahagia apapun nanti kondisi ke depannya. Apakah kamu tetap sendiri atau kamu sudah punya pasangan lagi, kamu tetap merasakan bahagia yang ingin kamu sampai. Terima kasih banyak. Buat kita-kita nih kan yang kayak saya yang udah lebih muda, jauh gitu kan. Jadi ada pandangan ke depan. Oh, ternyata kalau cinta nih harusnya kayak gini, ada prinsip, ada segala macam lah gitu. Jangan lupa kalau cari istri, buat kalian ini. Cari istri, cari yang mapan dan sevisi. Oke. Oke, terima kasih dan tentunya kita akan jumpa lagi nanti di curcol dan curhat-curhat di tempatnya podcast Keki. Oke, thank you, see you guys, bye.